Mengapa Islamophobia makin marak di Amerika? Penembakan massal kembali terjadi di Amerika Serikat, kali ini di sebuah masjid Islamic Center di San Diego, California. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin pagi waktu setempat. 3 orang tewas dalam penembakan yang melibatkan pelaku 2 orang remaja yang kemudian diketahui melakukan bunuh diri. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, penembakan itu terjadi mendekati tengah hari pada hari Senin 18 Mei setelah ibu salah satu tersangka menelepon polisi untuk melaporkan bahwa putranya melarikan diri bersama seseorang teman dan mungkin memiliki kecenderungan bunuh diri. Beberapa jam kemudian saat polisi mencari 2 remaja tersebut, aparat menemukan 3 korban dengan luka tembak di luar Islamic Center of San Diego. Tak lama kemudian polisi menemukan 2 tersangka pelaku penyerangan yang berusia 17 dan 18 tahun tewas akibat luka yang mereka timbulkan sendiri di sebuah kendaraan beberapa blok dari masjid. Kedua, 3 korban tewas, Amin Abdullah, petugas keamanan masjid, dan 2 orang lainnya, Mansur Kaziha dan Nadir Awad, tewas ditembak oleh 2 remaja bernama Kane Clark, 17 tahun, dan Caleb Vasquez, 18 tahun. Menurut kepolisian, bahwa saat kedua remaja itu berlari melewati Abdullah di pintu masuk masjid, Abdullah melepaskan tembakan dan mereka membalasnya. Abdullah juga kemudian mengunci pintu-pintu masjid sehingga kedua remaja itu tidak bisa masuk. Tindakan Abdullah tersebut menyelamatkan banyak nyawa, termasuk 140 anak di sekolah yang merupakan bagian dari masjid, kata Kepala Kepolisian San Diego, Scott Wahl. 2 korban lainnya kemudian menarik perhatian para tersangka di tempat parkir. Kedua orang itu kemudian ditembak hingga tewas. Wahl kemudian mengatakan respon yang diprakarsai Abdullah tidak diragukan lagi mendorong para tersangka untuk melarikan diri. Wahl memuji ketiga korban karena telah mencegah banyak korban jiwa berjatuhan. Orang-orang yang mengenal Amin Abdullah mengatakan kepada media Amerika bahwa pria itu telah menjaga kebaikan komunitas tersebut. Ketiga, masjid di San Diego ini adalah salah satu pusat muslim terbesar di kota berpenduduk 1,4 juta jiwa ini. Masjid tersebut selalu menjadi tempat perlindungan. Dulu kami merasa aman di sini, kata Imani Khotib. Saya tidak mengerti mengapa kami menjadi sasaran, tambahnya. Keempat, seperti banyaknya tempat ibadah di seluruh Amerika Serikat, komplek masjid tersebut telah menjadi sasaran tindakan Islamophobia. Insiden semacam ini meningkat setelah serangan 11 September 2001 di World Trade Center di New York. Konflik di Gaza dan Iran telah memicu gelombang permusuhan baru. Hasan, seorang tokoh muslim di San Diego, menyalahkan serangan mematikan itu pada meningkatnya supremasi kulit putih serta pada para pejabat terpilih kami dan beberapa media yang hanya merendahkan martabat muslim dan merendahkan martabat setiap minoritas, orang kulit hitam dan orang Latin. Kami menerima surat, email, dan pesan telepon. Anda tahu yang menyalahkan kami atas semua hal yang salah di dunia, katanya kepada AFP. Tetapi memiliki penembak, maksud saya, itu tidak pernah terlintas dalam pikiran kami, tambahnya. Ketika kaum muda yang telah dicuci otaknya, mereka mendengarkan retorika-retorika dari media yang menyesatkan dari pejabat terpilih, ini memberikan mereka alasan lampu hijau untuk melakukan kejahatan, katanya lagi. Kelima, pada tahun 2025 terjadi sedikitnya 407 insiden penembakan massal di Amerika Serikat. Sementara itu, hingga pertengahan Mei 2026 tercatat setidaknya 151 insiden penembakan massal di negara tersebut. Menurut Gun Violence Archive, organisasi nirlaba yang memantau kekerasan bersenjata api, sebuah insiden didefinisikan sebagai penembakan massal jika 4 korban atau lebih tertembak dan atau tewas, tidak termasuk pelaku penembakan. Data tahun 2025 dari sedikitnya 407 penembakan massal, korban jiwa dan luka yang jatuh lebih dari 40.000 orang menjadi korban penembakan, termasuk lebih dari 14.600 kematian akibat pembunuhan atau kekerasan dan 26.100 lebih luka-luka. Sedangkan data tahun 2026 dari jumlah insiden 151 penembakan massal pada tahun 2026 terlihat meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada dasarnya kepemilikan senjata api di Amerika adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Amandemen Kedua atau Second Amendment Konstitusi tahun 1791 yang lalu. Amandemen itu diadopsi dari Bill of Rights.
Bunyi amandemen kedua itu adalah milisi yang diatur dengan baik dibutuhkan untuk keamanan negara merdeka. Maka hak-hak masyarakat untuk menyimpan dan membawa persenjataan tak boleh dilarang. Lebih absurd lagi, setiap negara bagian di Amerika memiliki aturan sendiri mengenai batasan umur memiliki pistol. Dari minimal 14 tahun di Montana hingga 21 tahun di Illinois. Akan tetapi di 30 negara bagian adalah legal bagi anak-anak tanpa batasan usia memiliki senapan laras panjang karena tidak ada regulasinya. Dalam perkembangannya, kepemilikan senjata ini bukan sekedar hak legal semata, tetapi sebagai simbol status sosial bagi terutama supremasi kulit putih. The Second Amendment atau amandemen kedua bukan sekedar soal senjata. Hal itu adalah tentang anti kulit hitam. Undang-undang itu dirancang dan konsisten membuat orang Afrika Amerika lemah dan rentan, kata Profesor Carol Anderson. Maraknya penembakan massal ini menjadi alarm keras atas fenomena gunung es dari problematika sosial di dalam negeri Amerika sendiri. Amerika sedang mengalami gangguan kesehatan mental dan sosial yang ditandai dengan perilaku destruktif kepada pihak lain, termasuk karena faktor Islamofobia dan rasialisme supremasi kulit putih atas kulit hitam dan berwarna, serta warga minoritas, yang diakibatkan oleh penerapan sistem sekuler liberal demokrasi kapitalistik. Indikator paling nyata terlihat dari perilaku destruktif presidennya, yaitu Trump dari Partai Republik, yang melakukan kejahatan melalui penyerangan kekerasan bersenjata yang dilakukan di Venezuela dan perang Iran. Paham sampai di sini? Salam melek politik.